Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Departemen Ibu Dr. Phil Nurheni Yunardi MP, yang terhormat Bapak Direktur Pengembangan DPTE dan sekaligus sebagai narasumber pada hari ini yaitu Dr. Phil Insinyur Muhammad Ali MT IPO ASEAN Eng. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar nasional ketiga ini dengan tema Transformasi Manajemen Laboratorium Pendidikan Era Industri 5.0 berbasis SNI ISO IEC 17025. Marilah kita mulai webinar ketiga ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta kepada Ibu Dr. Phil Nurheni Yunardi. Saya haturkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita aturkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat hingga hidayahnya kepada kita, terlebih-lebih nikmat sehat kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu aktivitas akademis, yaitu mengikuti webinar series yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Nah, webinar ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPTE atau Departemen Pendidikan Teknik Elektro, dan ini yang ketiga kalinya untuk tahun ini, yang kami harapkan nanti bisa memberikan insight baru kepada Bapak Ibu. Terima kasih ini ya, karena sudah bergabung dalam webinar. Saya lihat ini banyak juga alumni dan juga peserta-peserta yang baru, baik dari sekolah maupun dari praktisi pendidikan. Nah, kemudian untuk tema pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Ali, seperti yang disampaikan oleh Bapak Andi selaku moderator. Pak Ali ini adalah selaku pakar di bidang manajemen lab. Sebenarnya beliau sangat sering sekali mengisi kegiatan-kegiatan terkait dengan training manajemen lab maupun sebagai konsultan di berbagai industri besar yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita beruntung sekali bisa menghadirkan beliau, Bapak Dr. Phil Insinyur Muhammad Ali MT, IPU ASEAN Eng.
gelarnya panjang sekali ya. Ini sesuai dengan ilmu beliau yang memang sangat banyak ya yang dikuasai. Nah, mudah-mudahan kegiatan webinar hari ini Bapak Ibu bisa menyimak dari awal hingga akhir dan bisa menambah pengetahuan baru kaitannya dengan bagaimana melakukan transformasi manajemen lab khususnya di bidang pendidikan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebagai guru khususnya memiliki tuntutan untuk mengikuti webinar-webinar. Oleh karena itu, kami melihat apa ya, ada gayung bersambut antara misi kami yaitu menyebarkan ilmu kepada masyarakat dengan kebutuhan-kebutuhan guru yang saat ini sedang dituntut kaitannya dengan PMM dan mengikuti webinar-webinar. Nah, mungkin untuk tema-tema berikutnya kita sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru, khususnya kaitannya dengan kurikulum merdeka yang baru, beberapa kebijakan di launching 2 hari yang lalu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan juga terlebih-lebih kepada peserta yang sudah memiliki inisiatif untuk mengikuti webinar ini. Dan semoga di webinar-webinar yang berikutnya bisa bergabung sehingga apa yang menjadi tujuan kami dalam sharing pengetahuan maupun ilmu-ilmu yang baru serta kebijakan-kebijakan baru terkait dengan dunia pendidikan itu bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti webinar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Bapak Dr. Phil Insinyur Muhammad Ali MT, IPU ASEAN Eng, YUM, saya haturkan. Terima kasih kepada moderator Bapak Andi Asmara, Doktor Kandidat ya. Yang terhormat Ibu Kepala Departemen Pendidikan Teknik Elektro FTUNY, Ibu Dr. Phil Nurhening Yuniarti MT, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar nasional Transformasi Manajemen Lab 5.0 berbasis SNI ISO IEC 17025, baik dari guru, pemerhati pendidikan, dosen, maupun dari industri. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bertemu secara daring untuk melakukan sharing, diskusi terkait dengan laboratorium. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya di hari libur, di hari Sabtu ya, yang mendekati hari Lebaran, Idul Fitri. Mungkin teman-teman yang lain pada sibuk belanja, mempersiapkan Idul Fitri. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih berada di pembelajaran ya untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan masalah laboratorium. Nah, sebelumnya mohon izin saya untuk share ya terkait dengan pertanyaan yang sudah kami sampaikan ya. Di awal webinar ini ya, saya ingin memperlihatkan ya beberapa informasi dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama itu adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan laboratorium. Saya kira ini sudah sangat familiar semuanya ya. Ada yang menjawab laboratorium ini dari anonim ya. Ini berarti belum login, tidak apa-apa ya. Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya ya yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Saya kira udah bagus ya. Ini ada yang panjang ya. Untuk melakukan eksperimen ya, sering diartikan sebagai suatu ruang dan macam-macam di sini nanti bisa dibaca ya.
Yang kedua adalah pertanyaan tentang masalah mutu atau kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan mutu atau kualitas? Nah, kita lihat di sini ya. Mutu atau kualitas adalah standar baku dalam melaksanaan pekerjaan ya. Menurut siapa ini jawabannya? Anonim ya. Oke, kita lihat yang ini ya. Nomor 3 ini harusnya ini ya. Oke ya. Mutu adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu derajat atau taraf. Ini supaya nanti kita ngerti apa sih yang dimaksud dengan laboratorium, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ya, apa yang dimaksud dengan mutu ya, supaya nanti kita lebih paham dan familiar terkait dengan tema yang nanti akan kita bahas ya. Yang keempat, apakah sudah pernah menjadi pengelola ya atau mempelajari tentang laboratorium, manajemen mutu dan revolusi industri 4.0? Ada yang jawab belum pernah ya. Ini ada yang jawab gimana nih? Standar ISO dan standar laboratorium ISO digunakan untuk akreditasi laboratorium. Nah, ini mantap nih jawabannya ya. Udah panjang dan bagus. Yang kelima, agar laboratorium dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya, maka perlu digunakan macam-macam. Ada pengadaan ya, langkah-langkah yang perlu diteruskan, mengupayakan kegiatan dan lain sebagainya. Ini dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin belum semuanya ikut berpartisipasi dalam brainstorming ini, tapi setidaknya sudah ada beberapa yang mencoba untuk mengemukakan pendapat terkait dengan ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk melakukan sharing materi ya terkait dengan tema utama kita, yaitu hari ini kita akan melakukan webinar nasional. Temanya, judulnya adalah tentang transformasi manajemen laboratorium ya menuju era revolusi industri 5.0 berbasis SNI ISO IEC 17025. Ini judulnya sangat menarik saya kira Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana nanti kita menghadapi yang pertama terkait dengan era revolusi industri 5.0. Kalau sekarang ini kan kita sedang masuk di revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana kita menyiapkan menuju era revolusi industri 5.0, terutama nanti dalam mengelola laboratorium. Yang kedua, yaitu bagaimana kita mengelola laboratorium berdasar pada standar ya. Kalau di Indonesia kita kenal SNI. Apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia. Nah, SNI pengelolaan lab ini sebenarnya mengacu ke standar internasional. Apa standar internasionalnya? Yaitu ISO. Serinya adalah 17025. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan standar ini. Kalau standar yang ISO 9000 saya kira mungkin sudah ngerti ya, terutama yang di SMK itu udah paham. Tapi kalau yang standar ISO 17025 itu mungkin banyak yang belum dengar ya. Nah, ini cukup menarik untuk nanti kita terapkan dalam mengelola laboratorium. Baik laboratorium pendidikan, laboratorium riset ya, laboratorium industri dan lain sebagainya. Ini tema yang menarik ya. Kalau saya ngisi di industri ya, biasanya industri-industri yang membutuhkan pengelolaan lab ya, ini biasanya tarifnya cukup mahal ya. Hari ini kita buat gratis Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, dengan adanya kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadep dan Pak Andi Asmara ya, tujuannya apa ya, supaya kita menambah ilmu, menambah wawasan, menambah relasi dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, saya share informasi dulu terkait dengan biodata singkat saya. Ini biodata singkat saya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan saya, pengalaman kerja, email, hobi, dan lain sebagainya. Saya kira nanti bisa dilihat di rekamannya saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang manajemen lab, ya ini mungkin sudah ke sekian kali, ratusan kali saya menyampaikan tentang bagaimana
mengelola laboratorium. Sudah saya upload juga beberapa video tentang pengelolaan laboratorium di channel YouTube saya, yaitu di Muhal Media Creation. Nah, silakan nanti bisa diakses di sana ya. Tapi kalau untuk webinar, tapi nanti di channelnya adalah DPTE, karena ini yang menyelenggarakan dari DPTE. Ya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengalaman saya, ya, pengalaman saya dalam menjadi narasumber, ini ada beberapa ya. Ini pengalaman saya sebagai narasumber, baik itu training, sertifikasi, maupun kegiatan yang lain ya di industri. Ini kalau saya tuliskan daftarnya ada banyak ya. Ini saya ambil beberapa saja yang Bapak Ibu mungkin familiar dengan industri ini ya. Mulai dari Pertamina, PLN, Indonesia Power, Bukit Asam, Bio Farma, Chevron, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan pengalaman kami di dalam menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan di sekolah, di perguruan tinggi, maupun di instansi pemerintah. Nah, ini ada banyak kegiatan yang sudah kami lakukan. Ya. Yang pertama terkait dengan evaluasi diri SMK, ya, pelatihan-pelatihan terkait dengan bidang keilmuan kami, ya, pengembangan media, manajemen lab ini kita sudah lakukan, ya, mulai dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Papua. Nah, semoga nanti Bapak Ibu yang membutuhkan ya tertarik untuk mendapatkan sertifikasi kepala laboratorium, nanti Mas Andi ya bisa mengarrange kegiatan pelatihan tentang kepala laboratorium. Sehingga nanti Bapak Ibu ya sesuai dengan persyaratan untuk menjadi kepala lab ya. Salah satunya adalah pendidikan harus S1 ya, yang kedua itu mempunyai pengalaman kerja sebagai pengajar di laboratorium. Nah, yang ketiga ini mempunyai sertifikasi kompetensi dari perguruan tinggi. Nah, nanti ini bisa dilakukan. Karena sebagai kepala lab itu lumayan Bapak Ibu ya, bisa dihargai 12 jam mengajar. Nah, selain itu juga ada beberapa pelatihan kepala lab untuk SMP, SMA, SMK, termasuk di perguruan tinggi Bapak Ibu, karena laboratorium di perguruan tinggi itu juga cukup kompleks sehingga perlu pengelolaan yang lebih baik ya. Dan lain sebagainya. Ini saya kira nggak perlu saya jelaskan secara panjang lebar. Nah, kita lanjutkan terkait dengan harapan dari webinar ini sebenarnya untuk apa Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan masalah harapan ini ya, mungkin Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan awalnya belum ngerti tentang standar ISO atau SNI atau IEC 17025. Mungkin Bapak Ibu juga belum ya menyadari tentang ke depan itu akan masuk pada revolusi industri 5.0. Kita 4.0 aja belum begitu familiar. Ini sekarang sudah mau masuk menuju ke revolusi industri 5.0. Nah, harapannya setelah webinar ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, menambah kompetensi Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan laboratorium ya, terkait dengan nanti bagaimana mewujudkan laboratorium yang bermutu ya, bagaimana nanti laboratorium yang bermutu berdasarkan pada standar yang jelas dan juga nanti menghadapi era revolusi industri 5.0. Nah, ini harapannya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin tidak secara menyeluruh ya, karena ini bentuknya webinar. Webinar itu sebenarnya ininya pengenalan ya, penambahan wawasan dan lain sebagainya. Kalau nanti ingin lebih detail ya nanti bisa membaca referensi yang saya gunakan. Nah, referensi yang saya gunakan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah buku yang kami tulis ya, yang kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dari pengelola laboratorium.
Nah, yang kami tulis ini baru yang untuk sekolah. Insya Allah nanti akan kita kembangkan untuk yang laboratorium industri. Karena ini memang sangat langka buku-buku yang untuk laboratorium industri. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian bisa di-download secara gratis. Ini linknya di sini Bapak Ibu. Ya. Monggo kalau Bapak Ibu ingin mendownload buku ini secara free. Ini sudah kami sediakan linknya di sini. Nah, kita awali dengan pembahasan laboratorium tadi Bapak Ibu ya. Tadi sudah banyak yang menjelaskan. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium? Ya. Nah, kita lihat definisi laboratorium paling gampang ya, kita menggunakan definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih yang dinamakan laboratorium? Ya. Laboratorium itu adalah tempat ya yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Ini menurut KBBI. Nah, sebenarnya laboratorium seperti apa ya untuk detailnya? Karena kalau di KBBI itu sangat sederhana definisinya ya. Nah, saya coba untuk mengembangkan definisi dari laboratorium ya. Jadi kalau menurut saya laboratorium secara detailnya ini kita bisa definisikan yang lebih lengkap. Apa itu laboratorium ya? Jadi di sini kata kuncinya adalah ruang atau tempat atau sarana. Kalau ini untuk belajar ya dia untuk belajar. Kalau pendidikan ya, kalau riset ya berarti untuk melakukan research. Kalau untuk pengembangan produk ya untuk pengembangan produk. Jadi nanti tergantung dari jenis laboratoriumnya. Nah, kegiatannya apa di laboratorium? Yang pertama melakukan pengamatan, observasi. Yang kedua adalah melakukan pengkajian. Yang ketiga adalah melakukan penelitian. Yang keempat adalah melakukan percobaan. Nah, kalau di industri lebih banyak di pengukuran, pengujian, dan kalibrasi. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tadi, kalau itu di pendidikan ya untuk menemukan atau membuktikan suatu teori. Kalau di industri ya untuk membuktikan suatu produk ya, itu sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Saya kira definisi ini bisa ditangkap ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya perbaiki lagi redaksionalnya ya, karena ini laboratorium itu macamnya banyak ya. Nah, kita lihat di sini macam-macam laboratorium. Nah, kalau bagi guru, bagi dosen, bagi pengelola lab pendidikan ya pertama di sini masuknya laboratorium pendidikan. Nah, laboratorium pendidikan macamnya apa? Kalau di SMP ya itu ada laboratorium IPA. Ada laboratorium TIK. Ada laboratorium bahasa. Nah, kalau di SMA itu sudah mulai ya meningkat di sini. Ada tambahan, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, kalau di SMK nanti ada macam-macam, tergantung dari program keahlian. Kalau keahliannya elektro ya mesti ada nanti mesin listrik, instalasi listrik, pembangkit tenaga listrik. Kalau SMK-nya itu mesin ya ada nanti bahan, metalurgi, pengelasan. Kalau keahliannya elektronika nanti ada elektronika dasar, ada elektronika daya. Kalau keahliannya itu bisnis, ada kewirausahaan. Kalau boga ya nanti ada tambahan. Nah, kalau di perguruan tinggi juga sama Bapak Ibu, tergantung departemen, tergantung program studi. Itu yang laboratorium pendidikan. Nah, yang kedua adalah laboratorium riset untuk penelitian. Nah, biasanya laboratorium pendidikan bisa digunakan juga untuk riset, tapi sebenarnya beda. Kalau untuk riset ya alat-alatnya memang yang bisa digunakan untuk melakukan research,
bukan hanya pembelajaran. Nah, yang ketiga itu laboratorium di industri. Nah, kalau di industri digunakan untuk apa? Ya, bukan untuk pendidikan. Ya, mungkin bisa juga digunakan untuk pendidikan, tapi arahnya tidak di sana. Kalau di industri adalah riset, terutama untuk pengembangan produk. Bukan menemukan teori kan. Kalau di pendidikan itu risetnya adalah menemukan teori, menemukan sesuatu yang inovasi. Tapi kalau di industri adalah pengembangan produk. Bisa juga pelayanan jasa. Yang sering kita temui mungkin laboratorium kesehatan ya Bapak Ibu sekalian, medical check up, ronsen, laboratorium EKG, laboratorium penyakit dalam, dan lain sebagainya. Ini adalah tentang macam-macam laboratorium. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi laboratorium. Kalau di pendidikan tadi di sini, fungsi utamanya ya untuk pembelajaran. Yang kedua bisa untuk research. Nah, kalau di industri lebih banyak nanti untuk inspeksi, untuk uji, untuk kalibrasi, dan untuk sertifikasi. Nah, bagaimana ya? Apakah lab kita siap nggak untuk semuanya ini, baik di pendidikan? Inilah pendidikan kalau kita pengen menyongsong era industri 5.0, standarnya harus kita tingkatkan. 5 fungsi ini bisa kita kembangkan. Tapi memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Untuk bisa mengembangkan lab menuju ke sana ya kita awali dulu dengan pengenalan dulu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah laboratorium yang digunakan untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Ini laboratorium apa nih kira-kira Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini laboratorium apa, ini lab apa, ini lab apa. Ini untuk pembelajaran. Ini bidang keahlian teknik listrik, instalasi listrik ya. Ini bahasa. Ini komputer. Ini IPA, ada kimia, fisika, biologi ya. Ini juga mirip ya. Ini adalah jenis-jenis laboratorium yang digunakan di pendidikan, yaitu untuk pembelajaran. Nah, bagaimana laboratorium yang digunakan untuk riset? Ini banyak dikembangkan ya. Untuk riset, bagaimana kita melakukan penelitian. Nah, penelitian bisa di perguruan tinggi. Mahasiswa tugas akhir, baik mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3 yang bidangnya adalah bidang tertentu yang nanti akan melakukan penelitian. Termasuk laboratorium-laboratorium yang dikembangkan oleh industri yang digunakan untuk research. Research and development. Nah, ini mereka punya laboratorium khusus. Contohnya kalau di industri ya, misalkan industri makanan, industri minuman, ya, food and beverage, yang banyak membutuhkan laboratorium. Laboratorium, ya, riset produk-produk baru, misalkan di bidang elektronika. Laboratorium di bidang boga busana. Laboratorium di bidang material, ya. Nah, ini perlu research. Bagaimana kita menemukan material baru yang lebih berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, ini adalah butuh laboratorium research. Dan yang ketiga adalah laboratorium untuk tadi ya, pengujian dan kalibrasi. Ada di mana di sini ya? Di perguruan tinggi juga bisa. Di industri juga bisa atau di laboratorium khusus ya. Contoh yang untuk kalibrasi. Kalau di bidang teknik sipil ya ini ada uji kekuatan beton ya. Uji kekuatan tarik mesin.
Kalau teknik elektro ya nanti ada uji ya, misalkan untuk oli trafo ya. Itu nanti ada ujinya. Kita ambil sampel, kita uji di lab apakah oli trafo ini masih baik atau tidak. Kalau di kimia ya, di farmasi ya, di bidang yang lain semuanya nanti butuh yang namanya pemeriksaan ya dan kalibrasi. Terutama nanti untuk yang terkait dengan masalah safety, terkait dengan masalah quality. Contoh sederhana, industri food and beverage ya. Apakah benar nih kandungan MSG-nya sekian? Karena kalau salah itu bisa terjadi risiko ya Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah ingat kasus salah satu produk susu ya yang terinfeksi bakteri tertentu ya. Itu pernah dulu mencuat dan viral di Indonesia. Kenapa? Salah satu faktornya proses kalibrasi di laboratoriumnya tidak berjalan dengan baik. Sehingga begitu dicek di laboratorium internal itu kadarnya memenuhi standar, ternyata begitu dicek di laboratorium eksternal kandungan bakteri tertentu yang merugikan itu justru melebihi dari standar. Oke, itu terkait dengan laboratorium ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah sekarang kita masuk pada materi terkait dengan revolusi industri. Nah terkait dengan revolusi industri kita sudah paham semuanya saya kira ya. Kita sekarang sudah masuk di revolusi industri 4.0. Yang pertama itu adalah revolusi industri abad ke-18. Jadi pertama kali muncul revolusi industri itu abad 18. Nah, abad 18 itu ditandai dengan apa? Namanya revolusi itu perubahan yang secara besar ya Bapak Ibu ya. Kalau perubahan yang secara pelan-pelan namanya adalah evolusi. Nah, kalau yang perubahannya itu secara besar ya, waktunya pendek namanya revolusi. Nah, revolusi industri pertama itu terjadi abad ke-18. Yaitu sejak ditemukannya mesin uap oleh siapa? Oleh James Watt. Bukan James Bond Bapak Ibu ya. Nah, ini James Watt menemukan mesin uap ya. Sehingga terjadi revolusi. Yang tadinya produksi menggunakan tenaga hewan dan manusia mulai tergantikan dengan mesin. Nah, terjadilah demo besar-besaran. Ini manusia mau kerja apa kalau digantikan oleh mesin? Ternyata justru revolusi industri 1.0 membutuhkan jauh sumber daya manusia. Sehingga revolusi industri itu membawa berkah. Abad 19 terjadi lagi revolusi industri yang kedua. Mulai ditemukannya mesin listrik. Ini juga terjadi demo besar-besaran. Lu sekarang manusia mau kerja apa? Alat-alat saya bisa dipakai atau tidak? Karena sudah tergantikan dengan mesin listrik. Padahal sebelumnya pakai mesin uap. Ini sekarang pakainya mesinnya listrik. Ya seperti dulu Pak ya. Kita terjadi perubahan dari apa? Kompor minyak menjadi kompor gas. Ini ke depan akan terjadi migrasi lagi nih. Kompor gas sebentar lagi akan digantikan menjadi kompor listrik. Termasuk kendaraan nih. Kendaraan itu nanti sebentar lagi akan migrasi menjadi kendaraan listrik. Atau kendaraan berbahan bakar apa? Hidrogen. Karena minyak di Indonesia atau di dunia itu sudah menipis. Sementara kebutuhan kita semakin tinggi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan migrasi ke sana. Nah, di abad 20 mulai muncul revolusi lagi, yaitu revolusi industri 3.0. Muncul istilah otomasi. Ini juga menimbulkan polemik, ya, menimbulkan demo besar-besaran. Karena apa? Tenaga kerja akan digantikan oleh robot.
Tapi kenyataannya ya tidak demikian. Justru ya revolusi industri 3.0 ini ya membutuhkan SDM yang jauh lebih banyak dibanding dengan revolusi industri 3.0. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya ya. Kita berpikirnya optimis. Cuma ya nanti kita butuh berubah. Manusia itu memang butuh berubah Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita stagnan. Tidak bisa kita berada di zona nyaman. Jadi kita harus masuk ke zona nyaman menuju ke zona perubahan. Nah demikian juga di abad 21 sekarang ini kita masuk di revolusi industri 4.0. Yaitu apa? Otonomi. Sistem yang tadinya otomasi sudah dikembangkan menjadi otonom. Mobil itu sekarang sudah otonom, tidak ada supirnya. Ini para driver nanti akan protes. Lah terus saya kerja apa? Ya kan? Gak usah khawatir. Nanti akan ada pekerjaan baru di sana. Nah, berikutnya kira-kira ini nanti akan masuk ke revolusi industri 5.0. Nah, apa cirinya di sini? Nah, di revolusi industri 5.0 sebenarnya ini adalah future. Future itu ya masa depan ya. Masa depan. Di mana nanti ini balik lagi ternyata. Jadi nanti revolusi industri 4.0 yang diintegrasikan dengan SDM yang society 5.0. Nah, ini akan masuk ke dalam revolusi industri 5.0. Nah, sekarang kita lihat ya. Society-nya seperti apa. Jadi nanti ini akan berkembang. Revolusi industri 1.0 ya ini akan merubah pola hidup masyarakat yang tadinya ya pola hidupnya masih sangat sederhana ya, berburu, makan itu dari alam, sudah mulai berubah. Makan itu ya harus kita usahakan. Karena kalau kita hanya menggantungkan di alam, ya akan terjadi kekurangan. Karena pertumbuhan manusia itu jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan alam untuk menyediakan sumber daya. Demikian juga di revolusi industri 3.0. Ini ada perubahan di sini. Revolusi industri 4.0 ini masyarakatnya mulai berubah. Masyarakat sekarang di mana-mana pegangnya gadget ya Pak ya. Ngaji pegang gadget ya, jalan-jalan pegang gadget. Kemana-mana pegang gadget. Kita 1 jam aja nggak megang gadget ya, sepertinya kita ketinggalan. Nah ini adalah fenomena di revolusi industri 4.0. Nah sekarang gimana di revolusi industri 5.0 ini? Nanti yang akan kita bahas ya. Nah konsepnya di sini nanti lebih bagaimana kita menuju ke integrasi antara teknologi dan manusia. Jadi lebih memanusiakan manusia. Revolusi industri 5.0. Nah terkait dengan arah perkembangan, ya, ini kembangannya adalah kalau di revolusi industri awal itu arahnya ke sini. Dari era berburu, ya sebelum kita masuk revolusi industri, ya menjadi era pertanian, agriculture. Mulai berubah ya menjadi era industri. Mulai berubah menjadi era informasi. Nah, ke depan kira-kira apa? Sekarang ke depan eranya adalah konseptual. Bagaimana kita mengembangkan di situ ide, ya, kreativitas, inovasi, invention, dan lain sebagainya. Nah, ini arahnya ke sana. Jadi nanti ide-ide, ya, inovasi-inovasi itu akan menjadi tantangan ke depan. Walaupun sekarang sudah ada artificial intelligence, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan aplikasi AI, ya kan, kreativitas itu kan bisa kita bantu lewat ini. Bapak Ibu nggak bisa nulis, bisa minta bantuan aplikasi artificial intelligence, ChatGPT. Bapak Ibu nggak bisa gambar, ya, bisa minta bantuan aplikasi AI. Bapak Ibu nggak bisa apa-apa, bisa minta bantuan di sini. Nah, di ke depan itu arahnya di sana, inovasi. Bagaimana nanti ya
baik kita di pendidikan maupun di industri, kita ya arahnya ke sana. Nah, sekarang kita lihat revolusi industri 4.0. Belum kita masuk revolusi industri 5.0. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, everything is online. Segala sesuatunya sekarang bisa dilakukan secara online. Belajar, belanja, ya, pesan tiket, membayar apapun, ya. Ini sekarang bisa online. Yang kedua apa? Pembayarannya bisa menggunakan mekanisme digital. Tidak lagi pakai manual. Orang sekarang tidak banyak pegang uang, tapi pegangnya adalah uang digital. Segala sesuatu bisa dihubungkan dengan internet atau Internet of Things. Muncul konsep AI yang tadi saya jelaskan, muncul big data, muncul robotika, print 3 dimensi, autonomous machine, machine learning. Nah, dampaknya apa? Disruptive technology. Jadi teknologi-teknologi yang tidak memberikan manfaat yang besar, itu nanti akan digantikan oleh teknologi baru. Termasuk guru, dosen, Bapak Ibu ya. Ini, saya nggak ngerti ini apakah kapan ini guru itu perannya sudah mulai berkurang. Anak-anak lebih senang belajar lewat AI daripada lewat kelas. Ini Bapak Ibu mulai menyadari belum? Kalau tanya sama Bapak Guru kadang-kadang dibentak-bentak jawabnya, ya. Kadang-kadang disindir. Lebih baik tanya sama siapa? Tanya Google. Tanya ChatGPT. Ini fenomena sekarang terkait dengan revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana migrasinya dari revolusi industri 4.0 menuju ke industri 5.0? Yang pertama dari fokusnya, ya. Kalau di 4.0 fokus on connecting machine. Bagaimana? Ya, fokusnya pada menghubungkan mesin-mesin. Tapi kalau di 5.0 fokus on delivering customer experience. Jadi fokusnya pada penyampaian pengalaman customer. Yang kedua, ya, ini sifatnya adalah mass customization. Jadi konsumen-konsumen, orang-orang bisa melakukan kustomisasi. Bisa melakukan, ya, misalkan kalau di era sekarang, ya, kita mau mengucapkan selamat hari Ramadan, selamat Lebaran, kita bisa mengcustomize secara massal. Tapi kalau di era revolusi industri sudah mulai meningkat, tidak lagi mass tapi hyper. Sudah sangat bisa di-customize, ya. Yang berikutnya terkait dengan supply chain, ya, rantai pasok itu menggunakan pendekatannya adalah intelligence. Tapi kalau di revolusi industri 5.0 lebih mengarah pada responsive and distributed supply chains, ya. Ini di industri ya. Nah, kalau di ini sama ya, kalau di bidang pendidikan juga sama. Supply chain-nya seperti apa, ya. Nah, yang di 4.0 kalau di produk fokusnya pada smart product, ya. Semua dinamakan dengan smart, ya. Smartphone, smartwatch, ya kan? Nanti semua produk, ya. Smart education, smart apa. Tapi kalau di ini ya, di 5.0 fokusnya bukan di smart lagi, tetapi lebih pada experience activated product atau experience interaktif product. Bagaimana nanti produk-produk itu bisa interaktif, pengalaman interaktif. Jadi nanti sudah ada misalkan robot anjing penjaga, gitu ya, itu bisa interaktif. Ada kucing yang bisa interaktif dengan pemiliknya. Kalau di sini masih smart ya, di revolusi industri 4.0. Tapi kalau di sana sekarang akan arahnya ke sana ya. Yang terakhir terkait dengan manpower itu, di sini manpower distant from factories. Jadi menjauhkan ya antara manpower dengan pabriknya. Tapi kalau di sini arahnya adalah return of manpower to factories. Mengembalikan. Jadi intinya di sini menyeimbangkan interaksi manusia dan mesin untuk memaksimalkan production. Ini revolusi industri 5.0. Nah, sekarang kita lihat ya, kait dengan masalah di lab itu seperti apa. Saya kira ini yang menjadi masalah ya. Jangankan kita mengembangkan ke era 5.0. Kita di era sekarang aja ini masih banyak masalah. Apa masalah lab itu?
Yang pertama, lab itu kalau di sekolah atau di perguruan tinggi, pemakainya dinamis. Anak-anak kelas 1 tahun depan jadi kelas 2. Kelas 2 tahun depan jadi kelas 3. Kelas 3 lulus. Di perguruan tinggi sama. Jadi guru itu harus mengajari tiap tahun nanti. Masuk baru lagi. Ya nggak ngerti apa-apa tentang kondisi lab. Maka di sini ini dinamika. Yang kedua, biasanya laboratorium di Indonesia masih belum memenuhi standar. Ruangnya, alatnya, jumlahnya masih terbatas. Kadang-kadang desain labnya tidak baik, ya. Ventilasinya juga tidak memadai, pencahayaannya tidak baik, instalasi listriknya kadang-kadang tidak memenuhi standar, tidak ada penerapan K3, itu ada potensi bahaya. Lingkungannya kadang-kadang tidak dijaga dengan baik, kadang-kadang bising, kadang ada pencemaran, limbah yang dihasilkan juga dibuang begitu saja. Ini masalah di lab. Alat-alat tidak dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, sehingga anak-anak kadang bingung mengoperasikan. Budaya kerja di lab juga belum bagus, inventarisasinya masih modal madil. Ya, ini adalah masalah-masalah yang sekarang kita hadapi di laboratorium. Atau bahkan yang lebih parah, sekolah tidak punya lab. Nah, ini masalahnya sangat parah kalau itu kan. Perguruan tinggi tidak punya lab. Nah, ini berbahaya kalau di situ memang membutuhkan kompetensi yang harus menggunakan laboratorium. Nah, sekarang kita masuk, apa yang dimaksud dengan manajemen lab? Terkait dengan manajemen lab, ya, kita terkait dengan sumber daya. Apa sumber dayanya? Ada 7M. Apa 7M? Man, money, material, machine, ya, methods, minutes, media, market, dan lain sebagainya. Yang kedua ada E. Apa E? Energi. Yang ketiga ada I, informasi. Nah, bagaimana pengelolaannya? Melalui di sini ada planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi yang namanya manajemen lab adalah pengelolaan, ya, sumber daya yang ada di laboratorium untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kenapa kok perlu dikelola dengan baik? Karena kita hidup di dunia, Bapak Ibu. Yang namanya hidup di dunia, sumber dayanya mesti terbatas. Karena terbatas harus kita kelola. Jangan sampai nanti alat yang sudah kita sediakan rusak. Jangan sampai bahannya habis sehingga nggak bisa praktik. Nah, apa saja yang perlu kita lihat di sini? Ada banyak aspek di dalam pengelolaan laboratorium. Ya. Nah, terkait dengan manajemen, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Ini ada banyak tokoh. Alhamdulillah, kita nggak usah berpikir keras untuk belajar tentang manajemen. Karena sudah disusun oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ada Mary Parker Follett, ada Stoner, ada Robert Owens, ada Charles Babbage, ada Edward Deming, William Owsley, dan lain sebagainya. Ini adalah bapak-bapak manajemen. Nah, kita lihat pendapatnya. Jadi, pendapat manajemen itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memandang manajemen sebagai seni. Konya siapa? Mary Parker Follett dan kawan-kawan. Kawan-kawannya siapa? Banyak. Yang namanya manajemen itu adalah menurut Mary Parker dan teman-temannya adalah the art of getting things done through the others. Jadi seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Nah, di lab sama. Di lab itu ada apa? Ada kepala lab, ada teknisi, ada laboran. Kalau dia ada guru, ya, ada nanti siswa, ya, ada wakil sarpras, wakil kepala sekolah. Kalau di industri nanti ada operator, ya, macam-macam. Nanti ada user kalau di industri. Bagaimana kita supaya lab kita mencapai tujuan secara efektif dan efisien? Maka menurut Mary Parker Follett ya harus pakai seni. Seni itu apa? Seni itu ya tidak mengenal benar dan salah.
Apakah saya mengelola lab seperti ini benar? Ya nggak bisa dikatakan benar dan salah. Karena seni itu sifatnya perasaan. Seni untuk kerjasama orang Jogja itu pakainya halus. Orang Batak pakainya keras. Nggak bisa kita samakan. Apakah komunikasi ala Batak itu jelek menurut orang Jogja? Nggak bisa, itu seni. Kadang kita butuh keras, kadang kita butuh lembut. Kadang kita butuh tegas. Nah ini seni. Ya. Nah, sedangkan menurut yang kedua adalah golongan yang mengatakan bahwa yang namanya manajemen bukan seni. Apa? Ilmu. Siapa tokohnya? Stoner dan kawan-kawan. Nah, ilmunya gimana? Yang namanya manajemen itu ya harus ada planning. Kalau namanya manajemen nggak ada planning, ya bukan manajemen. Yang namanya manajemen butuh organizing, butuh actuating, dan butuh controlling. Kalau tidak ada ini, ya bukan manajemen. Ini menurut pandangan Stoner. Jadi ada dua kiblat besar, ya. Satu menganggap sebagai seni. Kalau seni nggak perlu ada ini, nggak apa-apa. Yang penting tujuan bisa selesai. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah biasanya seni diambil oleh siapa? Oleh pemimpin. Pemimpin itu butuh merubah, perubahan. Nah kalau proses ini ilmu banyak dipakai siapa? Banyak dipakai manajer. Butuh aman. Apakah pemimpin tidak butuh manajemen? Ya butuh. Tapi itu bukan yang utama. Apakah manajer tidak butuh seni? Ya butuh, tapi itu bukan yang utama. Nah, sehingga pihak yang ketiga adalah menggabungkan. Jadi manajemen itu adalah gabungan antara seni ya dan ilmu. Nah, ini kalau kita lihat tokohnya siapa? Ya? Ini menurut Stoner dan Terry. Ini menurut Henry Fayol. Ini menurut Luther Gulick. Ini menurut Lindell Ulrich. Jadi yang namanya manajemen ya, menurut para tokoh ini harus ada ini. Ya. Kalau tidak ada gimana? Ya ini bukan manajemen. Maka kalau Bapak Ibu calon kepala laboratorium, calon kepala sekolah, calon kepala keluarga, calon kepala desa, calon kepala daerah, calon presiden harus memahami tentang itu. Harus memahami tentang seni. Nggak bisa kita hanya paham ini toh, ya kan? Kita harus paham seninya. Gimana rakyat itu bisa kita bahagiakan, bisa kita sejahterakan, itu butuh seni. Karena kalau hanya ilmu, kita kaku Bapak Ibu ya. Tanpa ilmu sesat. Seni saja tanpa ilmu bisa sesat. Ilmu tanpa seni kaku ya, nggak bagus. Nah, oleh karena itu dua-duanya. Yang berikutnya terkait dengan masalah efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif itu ini ya, doing the right things, mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau yang outputnya sebenarnya dikerjakan seperti ini. Ini namanya efektif. Kalau efisien gimana? Doing thing right, mengerjakan sesuatu dengan benar. Biasanya kaitannya nanti dengan sumber daya. Cirinya apa? Cirinya di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengelola lab dengan efisien atau belum? Lihat di sini. Caranya paling mudah atau tidak? Biayanya paling murah atau tidak? Waktunya paling singkat atau tidak? Bebannya paling ringan atau tidak? Jaraknya paling pendek atau tidak? Ini adalah indikator-indikator kita bekerja secara efisien. Nah yang baik gimana? Efektif dan efisien. Sehingga nanti produktivitas akan naik. Nah ini konsep yang dikembangkan oleh tokoh kontemporer. Ya. Jadi yang namanya manajemen itu ya kombinasi. Bukan hanya dikotomi tadi. Termasuk saya lebih banyak mengajunya ke sini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang kita bahas tentang mutu. Apa itu mutu? Laboratorium harus bermutu. Nah maka kita harus tahu tentang mutu. Tadi ada pertanyaan tentang itu. Nah kembali di sini. Jadi yang namanya mutu menurut Philip B. Crosby itu adalah ini Bapak Ibu. Kesesuaian terhadap persyaratan. Kalau persyaratannya A, lab kita memenuhi persyaratan atau tidak? Atau gampangannya standar ya. Yang kedua, menurut Edward Deming beda lagi. Menurut Edward Deming itu yang namanya mutu itu harus penyempurnaan menerus.
Lab yang tidak pernah dilakukan continuous improvement, ya menurut Deming lab yang nggak bermutu. Nah, sedangkan menurut Juren yang namanya mutu itu adalah sesuai dengan penggunaan. Kalau labnya digunakan untuk pembelajaran, ya harus sesuai dengan fungsinya. Jangan lab untuk pembelajaran, alat-alatnya untuk riset. Itu nggak bermutu menurut Joseph Juren. Ya. Nah, sedangkan menurut Westinghouse yang namanya mutu itu adalah performan kerja untuk mencapai customer satisfaction. Nah, kalau menurut saya gimana? Yang menurut saya gabungkan aja semuanya. Jadi lab yang bermutu yang seperti apa? Ya ini Bapak Ibu, gambaran saya tentang lab yang bermutu. Jadi laboratorium Bapak Ibu supaya bermutu yang pertama ya harus memenuhi standar. Kalau nggak memenuhi standar ya nggak bermutu. Yang kedua ya harus memenuhi kebutuhan penggunanya. Penggunanya itu butuhnya apa? Yang ketiga di sini yang menerapkan 5S. Apa itu 5S? Seiri, Seiso, Seiton, Setsuke dan Seiketsu ya. Apa itu? Ringkas, rapi, ya, rawat, rajin, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, laboratorium yang bermutu ya harus menerapkan K3. Karena ada potensi bahaya. Kimia ada bahayanya di sana. H2SO4 ya. Laboratorium material ada bahayanya. Laboratorium listrik ada bahayanya, kesetrum dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu adalah laboratorium harus qurrata'ayun. Apa itu qurrata'ayun? Qurrata'ayun bahasa di dalam Al-Qur'an ya. Yaitu apa? Sedap dipandang mata. Jadi kalau kita lihat lab itu menyenangkan. Kalau kita lihat lab nggak menyenangkan, berarti lab itu nggak bermutu. Yang keenam, ya mampu menginspirasi siswa, guru, atau pihak-pihak yang terkait untuk belajar dan bekerja. Ini lab yang bermutu ya. Dokumentasinya baik, punya visi ke depan, dan ada upaya untuk continuous improvement. Ini terkait dengan laboratorium yang bermutu. Nah, bagaimana sekarang untuk mengelola lab? Ya? Contoh lab yang perlu kita kelola. Ini lab pendidikan ya di SMK. Bagaimana lab SMK yang terkenal kotor, yang terkenal kumuh, yang terkenal urakan bisa kita atur supaya menjadi lab yang tadi ya bermutu tadi. Ringkas, rajin, resik, rawat ya dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan masalah standar ISO. Apa itu standar ISO 17025 ya? Nah, ISO atau IEC adopsi SNI. Yaitu kalau kita bicara ISO ya standar internasional. Kalau SNI standar nasional. Yang menyatakan apa di sini? Persyaratan untuk kompetensi teknis laboratorium. Ini Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi kan banyak dituntut untuk sertifikasi ISO 17025. Kalau di industri wajib Pak ya. Industri tidak punya sertifikat ini produknya nggak laku Pak. Food and beverage industry, oil and gas company ya. Ya kalau nggak punya gimana ya nanti harus keluar. Cost-nya tinggi. Nah di sini dia akan memberikan apa? Panduan ya. Persyaratannya di sini tercantum. Tujuannya untuk apa? Ya terkait dengan masalah mutu di sini. Kalau kita lihat di sini isinya persyaratan umum, kompetensi laboratorium untuk melakukan ya tadi pekerjaan-pekerjaan mulai dari penelitian, pengujian, termasuk nanti kalibrasi. Ini isinya tentang ISO di sini ya. Nah, terkait dengan standar SN ISO di sini ya, ini ada persyaratan umum, persyaratan umumnya isinya tentang ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada metode standar, ada metode yang tidak standar, ada metode yang dikembangkan di lab sendiri ya. Nah, ini ada berbagai macam ya, ini saya percepat aja. Intinya apa? Intinya terkait dengan manajemen mutu tadi. ISO itu manajemen mutu Bapak Ibu. Untuk menciptakan atau menghasilkan laboratorium yang bermutu ya, yang apa namanya menuju ke industri 5.0 gimana? Ya harus ada planning. Nah, plannya kalau kita mengacu ke ISO di sini sudah di dalam klausulnya. Ada klausul 4.1, ada 4.2, ada 5, ada 6.2 sampai ke 8.4 ya.
Nah, yang kedua ya, itu ada do. Do-nya di sini dimunculkan di klausul mulai dari 7.1 sampai 7.11. Yang kedua adalah check. Nah, check dimunculkan di sini. Yang terakhir itu action, yaitu dimunculkan di klausul ini. Nah, plan do check action ini Bapak Ibu di dalam manajemen mutu ini sebagai landasan untuk continuous improvement. Ibaratnya nanti kita mau naik ya, kita harus butuh dasar ya. Kondisi sekarang kita itu seperti apa? Baseline kita seperti apa? Nah, kita tingkatkan melalui kegiatan plan do check action ini. Kalau sudah kita ganjel standarnya, nanti standarnya kita naikkan lagi. Nah, ini adalah manajemen mutu berbasis ISO. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini laboratorium, ini inputnya dari mana ya? Ya, di sini kita bisa lihat inputnya dari sini. Ada alat, ada bahan, ada lingkungan, ada metode yang nanti ini harus dikelola sesuai dengan standar ya. Ini masuk dalam area infrastruktur, maka di sini masuk ke dalam apa? Kebutuhan, ekspektasi pelanggan. Oh, pelanggan kita itu butuhnya alatnya seperti apa? Bahannya bagaimana? Metodenya bagaimana? Yang berikutnya adalah personilnya Bapak Ibu. Kompetensi dari personilnya ya. Nanti kita bahas kompetensinya ya. Nah, dari sini nanti kita akan menghasilkan data. Datanya itu harus valid, akurat dan teliti ya, supaya nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh Ojo, siapa ya? perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau di industri ya, bagaimana misalkan ini laboratorium yang digunakan untuk pengujian ya. Dari input ini Bapak Ibu, personil, lingkungan, alat bahan, supplier, metodenya kita ambil sampel ya. Sampel dianggap sebagai data, nanti data ini kita olah ya, apakah sudah benar atau belum. Kalau belum ya itu nanti ya kita apa namanya? Kita masuk ke dalam kondisi di sini ya. Ini terus kita lakukan supaya nanti apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang direncanakan ya. Jadi tujuan di dalam pengelolaan lab adalah untuk menghasilkan ya, tadi kalau di pendidikan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten. Nah, kalau di industri ya menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Ini terkait dengan pengelolaan laboratorium ya. Nah, isinya tadi apa? Tentang ini Bapak Ibu, yang klausul 1 2 3 itu isinya tentang general requirement ya. Nah, nanti tujuannya apa? Nanti bagaimana kompetensi dari laboratoriumnya. Ya, kalau kita lihat di sini sejarahnya begini Bapak Ibu. Kalau sekarang ini masuk ke dalam ISO IEC SNI 17025 versi 2017. Jadi kalau di ISO yang 9000-nya kan versi 2015 Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang di ISO 17025 ini versinya terlambat ya. Kalau yang ini versinya 2015, kalau di ini kan versi 2015 ya. Kalau yang di sini versinya 2017. Nah, dimulai kapan Bapak Ibu ISO ini ya? Dimulai dari awal tahun 78. Dikembangkan lagi tahun 82, tahun 90 dikembangkan lagi, tahun 99, tahun 2005, yang terakhir ini 2017. Nah, ke depan kapan ya? Nanti akan ada perubahan terus terkait dengan ISO. Apa yang berubah di ISO tadi? Mulai dari ISO 2005, 2015 sampai 2017. Ini ada beberapa. Ya. Formatnya berubah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut sertifikasi ISO ngerti. Kalau yang belum mungkin ya nggak apa-apa ya, sambil belajar ya. Pemikirannya mulai berubah. Di 2017 lebih ke arah risk based thinking ya. Yang berikutnya lebih fleksibel dalam persyaratan proses, prosedur, informasi dan tanggung jawab ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan perubahan definisi laboratorium. Ini ada perubahan ya di ISO versi 2017. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang versi lama Bapak Ibu sekalian. Klausulnya ada 5. Kalau yang versi baru tahun 2017 itu klausulnya ada 8.
Dimulai dari mana? Tadi ini 1, 2, 3 itu skopnya. Yang kedua adalah informative reference-nya. Yang ketiga itu term and definition. Ya. Yang keempat itu general requirement. Yang kelima structural requirement dan lain sebagainya. Ini klausul-klausul di dalam ISO 2017. Nah, proses bisnisnya seperti ini Bapak Ibu di dalam ISO 2017. Jadi setiap yang mau kita lakukan pemeriksaan, pengujian ya harus dilakukan sampel. Terutama produk-produk atau sesuatu yang tidak yang kalau kita uji rusak ya, karena kalau di dalam pengujian itu kan ada 2 macam pengujian. Ada pengujian yang merusak, ada yang pengujian tidak merusak. 79. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana pengelolaan laboratorium? Kalau di sekolah itu ada 3. Kepala laboratorium, teknisi atau toolman, dan operator laboratorium. Atau kalau di sekolah namanya laboran. Kalau di industri namanya operator, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang namanya pengelola, ya, di revolusi industri 5.0 ya harus mempunyai kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Kemampuan untuk melakukan kerja. Dasarnya ada 3. Ada pengetahuan. Ya. Ya namanya pengelola lab ya harus punya pengetahuan, punya keterampilan, dan punya afektif. Ini adalah kompetensi pengelola lab. Ya. Nah, terkait dengan tingkatan knowledge, menurut Bloom dan Anderson, itu ya harus ada tingkatannya di sini. Mulai dari tahu, paham, bisa mengaplikasikan, bisa melakukan analisis, bisa melakukan evaluasi, sampai bisa melakukan kreativitas, inovasi. Yang kedua terkait dengan skill, ya ini juga sama, ya ada 5 tingkatan, mulai dari imitasi. Biasanya kalau kita belum ngerti ya kita meniru dulu. Kalau lama-lama nggak perlu meniru. Lama-lama kita tanpa meniru tapi presisi, lancar dan tepat. Lama-lama kita menjadi akurat dan cepat. Lama-lama akan menjadi spontan dan otomatis. Ini terkait dengan skill, ya. Nah, terkait dengan attitude, ya atau sikap kerja, ya biasanya di awal-awal kita menerima. Tapi nanti kalau sudah masuk ke level yang lebih tinggi, kita akan mulai memberikan masukan, menanggapi, bertanya. Nah, kalau sudah levelnya naik lagi, kita akan mudah untuk menghargai, bekerja sama. Naik level lagi, mengatur diri dan disiplin. Nah, harapannya ini menjadi pola hidup, ya, menjadikan karakter yang lebih baik, ya, menjadi sebuah profesi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melakukan transformasi laboratorium, ya? Nah, kalau kita mau transformasi ke sini, ya harus di sini, ya. Bagaimana kita laboratorium kita transformasikan menuju ke teknologi cerdas. Karena di era revolusi industri 5.0 itu salah satu aspek yang sangat penting adalah tentang apa? Teknologi cerdas. Bagaimana nanti lab kita kembangkan agar cerdas, ya. Yang kedua, kita adopsi digitalisasi, teknologi otomasi. Ya minimal sistem informasi laboratoriumnya sudah kita kembangkan, ya. Tidak lagi pakai manual, tetapi sudah mulai kita arahkan menggunakan teknologi informasi. Alur kerjanya kita tingkatkan, ya, supaya produktif, efektif, dan efisien. Yang berikutnya mulai mengimplementasikan otomasi, ya, mulai dari yang kecil-kecil dulu lah, ya. Termasuk yang berikutnya untuk melakukan prediksi masa depan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kiat-kiatnya di transformasi menuju lab 5.0, ya. Yang pertama kita tingkatkan kompetensi. Siapa? Kepala labnya, teknisinya, toolman-nya, laborannya, operatornya. Yang kedua, kita optimalkan kegiatan laboratorium, ya, kalau bisa nanti di online. Informasi kegiatan itu bisa dilihat di online, ya. Inventaris bisa diakses secara online. Nah, ini tantangan kita. Yang ketiga, manfaatkan dan kembangkan lab dengan fitur IoT kalau bisa. Coba, ya. Optimalkan artificial intelligence,
kita boleh pakai atau kita kembangkan juga ya. Mengelola data dengan baik dan benar, kembangkan layout yang baik juga ya. Terapkan 5S, 5R, K3 ya. Pastikan laboratorium tadi enak dipandang mata ya, sedap dipandang mata. Buat laboratorium menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bekerja. Dan energi kita optimalkan ya. Dan yang terakhir jangan lupa kita melakukan inovasi ya, pengelolaan lab secara terus menerus ya. Nah, terkait dengan informasi bagaimana ya? Pertama ya, tata letak. Kita coba ya, tata letak laboratorium kita rapikan ya. Yang kedua ya, kita buat suasananya tadi ya menjadi lebih nyaman, lebih enak ya. Ya, kita mulai menerapkan teknologi ya di era revolusi industri 5.0 ya. Kita mulai kenalkan ya teknologi-teknologi augmented reality, virtual reality ya, teknologi IoT dan lain sebagainya ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, ini beberapa yang bisa kita menjadikan sebagai apa namanya referensi. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan, waktu saya kembalikan kepada moderator Bapak Andi Asmara ya, kandidat doktor. Monggo Pak Andi. Oke, terima kasih pada Pak Ali sebagai narasumber pada webinar kali ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi dengan narasumber, kami persilahkan. Jika tidak ingin bertanya langsung, boleh di chat pertanyaannya dalam kolom chat yang ada di dalam Zoom ini. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Pak Ainul Farhan. Oh, itu Assalamualaikum Pak Pak. Sandi gitu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya Ainul Farhan ya, mahasiswa S2 juga di UNY. Yang kebetulan tesisnya juga masalah manajemen bengkel ya. Nggak dibahas langsung ini Pak Sandinya? Dan kalau beliau kan suka ini juga ya. Dan saya juga kebetulan udah kerja di industri juga Pak. Yang saya mau tanyakan, di revolusi industri 5.0 ini kan implementasinya sebenarnya goalnya itu continuous improvement ya, termasuk di area laboratorium. Nah, permasalahannya yang sering terjadi adalah program-program industri 5.0 ini kan berkaitan dengan budget Pak. Budgetnya itu sudah ada, nah tapi pasti punya kapasitas tertentu yang ada batasnya. Kadang kita itu dilema, karena kan budgetnya pasti sudah terbatas ya. Apakah mendahulukan resource-nya dalam arti mengembangkan sumber daya manusia untuk mengaplikasikan sistem continuous improvement tersebut, atau kepada fisik atau hal-hal yang berbau struktural gitu kan, misalnya sistemnya diperbaiki. Karena kami ternyata punya kendala Pak, nggak sinkronnya antara sistem atau sistem yang kita bangun dengan resource gitu kan, sehingga itu jadi masalah yang sebenarnya implikatif ya. Jadi goal itu nggak pernah tercipta gitu kan Pak. Nah, saya pengen dapat advice dari Bapak, pengalaman Bapak ketika menjadi trainer atau menyampaikan hal ini, itu bagaimana Pak menurut advice Bapak
Terima kasih. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau gimana Mas Andi? Oke ya, karena belum ada pertanyaan lain, mungkin langsung saya jawab saja terkait dengan pertanyaannya Bapak Ainul Farhan ya. Ini dari mahasiswa S2 dan sekaligus sebagai praktisi industri ya. Terkait dengan apa sih prioritas yang perlu kita lakukan ya dalam pengelolaan laboratorium ya. Jadi terkait dengan apa namanya revolusi industri 5.0 ya, jadi fokusnya sebenarnya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya ya ada di revolusi industri 4.0 ya. Ditambah memang ada beberapa perubahan ya. Jadi kalau kita lihat revolusi industri 4.0 itu fokusnya memang lebih mengarah pada teknologinya Pak ya. Revolusi industri 4.0 itu lebih mengarah pada teknologi, yaitu tentang teknologi online, digital economy, Internet of Things, artificial intelligence, big data, robotik, print 3 dimensi, disruptive technology, machine learning, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan di revolusi industri 5.0 itu ada pergeseran. Nah, pergeserannya lebih mengarah di sini ya. Bagaimana menyeimbangkan ya interaksi antara manusia dan mesin untuk memaksimalkan produksi. Sebagaimana di dalam perkembangan manajemen ya, manajemen itu awalnya itu berkembang adalah di manajemen kuno ya, berkembang manajemen klasik. Nah, di manajemen klasik itu ada salah satu aliran yang sangat terkenal, yaitu adalah manajemen sains ya. Jadi manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah itu ya berbasis pada data-data yang sifatnya kuantitatif. Nah, di dalam perkembangan di manajemen klasik tadi ya, ternyata setelah dilakukan research penelitian, manajemen yang hanya berbasis pada data yang sifatnya kuantitatif ansih itu ternyata tidak bisa mengoptimalkan produktivitas. Ada yang kurang ya. Jadi pendekatannya kaku ya, ya seperti kalau kita tadi pendekatan manajemen yang sebagai ilmu saja itu memang kaku. Nah, maka orang sudah memikirkan ya, ada muncul aliran yang namanya aliran perilaku. Oh, ternyata ya segala faktor-faktor yang tadi dikembangkan pada manajemen ilmiah tadi ya, itu ada yang kurang ya. Yang kurangnya di mana? Ya kalau SDM-nya enggak bergairah nanti seperti apa? Motivasi orang bekerja itu turun, nanti hasilnya tidak akan optimal. Nah, ini demikian juga di revolusi industri 5.0. Di 4.0 itu lebih fokus pada masalah teknologinya. Kalau kita lihat tadi ini, teknologi revolusi industri 4.0 ini fokusnya di sini. Jadi kalau kita mau migrasi ke laboratorium 4.0 ya fokusnya di sini. Kita boleh ambil salah satu atau beberapa. Kalau banyak tidak apa-apa, tapi kan berat ya. Yang pertama bagaimana kita nanti laboratorium dikembangkan ya online. Ya minimal laboratorium itu nanti informasinya bisa diakses secara online. Oh, data-data di laboratorium, ya, visi laboratorium itu apa, ya, inventarisnya seperti apa, kegiatannya apa, itu nanti bisa diakses secara online. Nah, berikutnya bisa dikembangkan kalau laboratorium di perusahaan. Pembayarannya gimana? Kalau misalkan saya butuh untuk lab perguruan tinggi ini banyak yang dikomersilkan kan untuk income generating. Misalkan kalau di lab apa namanya kimia ya, misalkan lab kromatografi ya. Kalau di elektro misalkan lab untuk pengujian tahanan isolasi partial discharge ya. Terus untuk lab yang untuk pengujian-pengujian yang lain ya.
Kalau di bidang kesehatan ya lab-lab untuk kesehatan itu biasanya dikomersialisasi ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Kita coba terapkan di lab itu IoT-nya. Kalau nggak bisa ya minimal ini tadi yang saya jelaskan ya. Nah, ini adalah fokusnya pada penerapan teknologi, termasuk tadi terkait dengan data. Jadi nanti data-data praktikum, data guru, ya, data nilai, data kerusakan alat ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti data-data ini tidak dikelola dengan baik. Ya. Nah, di revolusi industri ya, tadi salah satu aspek yaitu tadi ya continuous improvement ya, termasuk nanti di sini bagaimana kita menyeimbangkan antara manusia dengan mesin. Teknologinya dikembangkan di revolusi industri 4.0, nanti di sini lebih banyak nanti ya manusianya juga dikembang. Jadi mana yang mau lebih kita fokuskan ya, antara apakah resource-nya dulu ya. Nah, terkait dengan resource itu kan banyak tadi. Ya. Sumber daya itu kan ada banyak, ada 7M. Ya ini harus kita optimalkan. Mulai dari man-nya ya kan. Kalau di sekolah ya kepala lab-nya harus kompeten, teknisinya harus kompeten, laborannya harus kompeten ya. Yang kedua apa? Yang kedua ya terkait nanti dengan mesinnya, peralatannya kan. Alat-alat lab itu ya diusahakan memenuhi standar. Kalau labnya listrik ya memenuhi standar nanti. Instalasi listrik itu butuh alatnya apa? Wattmeter, ampermeter, ya, terus apa namanya cospimeter itu diusahakan memenuhi standar. Yang berikutnya apa? Material yang dibutuhkan untuk praktikum, kabel misalkan, ya, fuse, ya, itu ada alat-alat yang kita gunakan, baik alat yang sekali pakai atau yang alat tidak sekali pakai, itu kita optimalkan. Berikutnya apa? Minute, waktunya. Ini waktunya juga perlu kita optimalkan. Ya, jadi kalau menurut saya ya kita seimbang ya. Di revolusi industri 5.0 kita mencoba untuk menyeimbangkan berbagai macam aspek ya. Sehingga kita intinya bagaimana kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi. Saya kira itu ya Pak Ainul Farhan ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Monggo Mas Andi kalau ada yang lain. Peserta yang lain jika ingin bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sepertinya sudah jelas Pak Ali terkait Oke, dengan ya. manajemen industri ini. Jika tidak ada, ini ada pertanyaan Pak Ya, dari silakan. Muhammad Nur Salin di kolom chat, yaitu apa saja perangkat manajemen laboratorium yang diperlukan dalam suatu penelitian? Oke, terima kasih Pak siapa ini? Muhammad Muhammad Nur Nur Salin ya. Ini dari mana ini Pak Andi? Nggak ada keterangannya ya, belum ada ya. Tidak Oke ada, ya. tidak ada. Apa saja sih yang dibutuhkan sarana dan prasarananya? Apa ini? Perangkat ya. Perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam ya melakukan penelitian di laboratorium. Ya, ini penelitian itu kita bisa lihat jenis penelitian ya. Penelitian itu kan ada banyak ya. Ada banyak jenisnya penelitian itu. Ada kalau yang penelitian sosial, ada yang penelitian eksak ya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis penelitian kan ada banyak. Nah, kalau yang penelitian di laboratorium, misalkan untuk laboratorium IPA ya, laboratorium mesin listrik, laboratorium elektronika daya, laboratorium
apa namanya, yang lainnya, komputer misalkan. Nah, ini apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian atau research, ya. Nah, yang dibutuhkan ya yang utama dan pertama itu adalah alatnya. Kalau kita mau melakukan penelitian tentang kandungan suatu gas, ya kita pakai alat yang namanya gas kromatografi, itu yang di kimia, ya kan. Kalau kita ingin menguji, ya, menganalisis oli transformator, ya, atau oli trafo atau minyak trafo, yaitu kita pakai alat, ya, uji oli trafo. Kalau kita mau melakukan penelitian tentang kekuatan dari bahan, ya nanti kita pakai alat untuk uji kekuatan bahan, ya. Kalau kita pengen ngerti tentang sesuatu, ya kita membutuhkan alat yang sesuai. Jadi yang pertama dan utama itu adalah peralatannya. Nah, yang kedua apa, ya? Yang kedua adalah metodenya. Ada alat, ya, harus nanti disertai dengan metode yang benar. Nah, tadi ada 3 macam metode. Ada metode baku, metode yang sudah dibakukan, ada metode yang semi baku, ada metode yang tidak baku. Nah, apakah kita boleh menggunakan metode-metode yang tadi? Yang utama ya metode yang baku. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan metode baku. Kadang kita perlu menggunakan metode semi baku atau bahkan metode yang tidak baku. Itu nanti harus kita pertimbangkan, ya, di dalam penelitian. Yang ketiga, ya tentu saja kita membutuhkan bahan. Ya, di dalam penelitian kita perlu material. Kalau kita tadi mau uji kandungan gas, ya kita nanti butuh yang mau kita sampelnya apa. Kalau di electrical tadi kita butuh untuk menguji tahanan isolasi dari minyak trafo, ya maka kita harus butuh sampelnya. Kalau kita ingin melakukan penelitian tentang apa namanya, partial discharge, ya kita butuh yang nanti akan kita ukur. Yang mau kita ukur apa, ya? Kalau kita mau penelitian tentang pemakaian energi listrik, ya nanti kita butuh alat yang untuk merekam di situ dan butuh sistemnya yang mau kita rekam, ya. Nah, yang keempat itu kita butuh lingkungan. Kadang-kadang yang namanya penelitian yaitu membutuhkan lingkungan tertentu. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Lingkungan itu apa? Misalkan temperaturnya. Jadi nanti misalkan secara teori, oh ini harus dilakukan pada temperatur sekian, ya maka kita harus bisa menciptakan lingkungan temperaturnya sekian. Ya kan? Apalagi selain temperatur, biasanya kelembapan. Uji tahanan isolasi yaitu sangat berpengaruh terhadap kelembapan. Kalau kelembapannya tinggi, ya dia hasilnya jelek. Karena kelembapan akan menurunkan kekuatan tahanan isolasi. Nah, maka ini yang menjadi, ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang berikutnya ya tentu saja referensi, ya. Kalau kita melakukan penelitian, maka ya kita butuh referensi yang kuat, ya. Artikel jurnal, ya, artikel penelitian, ya, dokumen skripsi, tesis, maupun disertasi, ini bisa kita jadikan referensi. Sehingga nanti dengan perangkat-perangkat seperti itu, ya, penelitian yang dilakukan di laboratorium ini tentu saja akan menjadi aman, ya, andal dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tidak lupa juga laboratorium harus membuat SOP. Kalau untuk penelitian, karena alat-alat itu kan pengoperasiannya beda-beda. Nanti harus ada SOP-nya. Nah, ini penting, ya, supaya nanti di dalam melakukan kegiatan apa namanya penelitian di laboratorium tadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, saya kira itu, ya, Mas Andi. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Adriadi. Ya, Itu Pak Andriadi. secara administrasi dan peralatan di dalam
bor ketenaga listrikan dengan bengkel tenaga listrikan. Ini seperti apa mungkin? Ya, terima kasih Pak Andriadi. Ini pertanyaan bagus ya. Ini mungkin dari SMK ya, atau mungkin yang bukan dari SMK tidak familiar dengan istilah apa sih perbedaan antara laboratorium dan bengkel. Jadi kalau di SMK itu dikenal ada istilahnya, sebenarnya istilah laboratorium itu ada 3 ya. Yang pertama laboratorium, yang kedua bengkel, yang ketiga studio. Nah, laboratorium digunakan di mana? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, definisi laboratorium itu menurut KBBI seperti tadi ya. Ini tadi laboratorium. Nah, ini. Jadi laboratorium itu definisinya ini ya. Nah, bedanya dengan bengkel apa? Kalau bengkel itu bedanya ya, ada workshopnya. Ada kegiatan yang namanya apa? Workshop ya. Jadi contohnya kalau di ketenagaan listrikan itu ada bengkel mekanik. Kalau laboratorium fokusnya hanya apa? Pengamatan, pengkajian, percobaan, pengukuran, pengujian, dan kalibrasi itu saja. Tapi kalau bengkel tidak cukup ini. Ada yang namanya workshop. Bengkel mekanik ya, kita membikin ya kan apa misalkan ngikir, ngelas sehingga kita menghasilkan sesuatu. Itu namanya bengkel. Bengkel kalau di otomotif ada bengkel pengecatan ya, kita nanti di situ ada sesuatu yang kita hasilkan. Nah, bengkel biasanya nanti kalau di SMK bisa dikaitkan dengan teaching factory. Tapi kalau laboratorium itu ya kalau teaching factory bisa juga yang laboratorium yang bisa menghasilkan itu misalkan untuk pengujian tadi ya. Misalkan laboratorium yang nanti bisa kita mendapatkan job dari luar atau dari mahasiswa. Saya mau penelitian ya kan bisa nanti ujinya nanti di lab ya. Jadi bedanya di workshopnya Pak ya terkait dengan istilah bengkel ya. Nah, yang ketiga ada istilah yang namanya studio. Studio itu adalah suatu laboratorium yang dipakai di program keahlian seni ya, seperti misalkan seni musik itu enggak kenal istilah laboratorium, enggak kenal istilah bengkel. Mereka kenalnya adalah studio musik. Ya. Arsitek di sana juga enggak dikenal istilah laboratorium. Arsitek kan seni ya, Pak ya. Jadi nanti lebih banyak dikenal sebagai apa? Studio arsitek ya. Itu beberapa program keahlian yang menggunakan istilah. Sebenarnya hampir mirip istilahnya dengan laboratorium, bengkel, maupun studio. Saya kira itu Mas Andi ya. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak Ali J, ada lagi? dari peserta ini dari Ibu Iir. Jadi, administrasi atau dokumen apa saja yang dibutuhkan pengguna lab dari Ibu Iir Pak. Satu lagi Pak. Oh ya. Administrasi atau dokumen apa saja yang dibutuhkan pengguna lab, bengkel, studio dalam rangka untuk menggambarkan layanan peralatan dan lain-lain. Ya, administrasi atau dokumen apa saja yang dibutuhkan pengguna ya. Nah, ini administrasinya ini terkait yang pertama ya jelas inventarisasi. Jadi nanti terkait dengan administrasi ya laboratorium minimal punya inventarisasi. Apa yang diinventarisasi itu alat ya dan alat ya, minimal alat ya. Nah, kalau yang untuk administrasi selain alat ya juga nanti bahan ya. Yang berikutnya ya terkait dengan yang bisa diakses oleh pengguna ya jadwal ya. Yang berikutnya kegiatan yang dilakukan lab karena lab itu kan fungsinya bisa bermacam-macam ya, perannya bisa bermacam-macam. Kalau di pendidikan kan tadi hanya fokus pembelajaran, penelitian. Sebenarnya lab bisa dikembangkan untuk yang lebih produktif. Misalkan apa? Lab bisa dijadikan sebagai wahana untuk seminar seperti ini. Lab itu banyak di luar negeri, banyak digunakan untuk tempat seminar. Jadi seminarnya di mana? Di laboratorium. Lab bisa juga dikembangkan untuk pelatihan.
Maka di situ kegiatan-kegiatan itu perlu diadministrasi, didokumentasikan, dibuat leaflet, dipublish, ya. Jadi kapan lab itu akan melakukan kegiatan pelatihan, kapan akan melakukan webinar, kapan akan melakukan seminar, ya. Bisa juga digunakan untuk pameran. Lab itu bisa digunakan untuk pameran. Jadi nanti kalau di sekolah ya kan, Ibu siapa ini? Kalau ingin lihat laboratorium IPA yang berkualitas, lihatlah lab SMP sekian. Kalau ingin lihat laboratorium fisika yang berkualitas, lihatlah lab SMA sekian. Kalau ingin lihat lab instalasi listrik yang berkualitas, lihatlah lab instalasi listrik SMA X. Nah, itu bisa untuk pameran. Dan fungsi-fungsi lain. Nah, ini perlu ya ada dokumentasi, ada administrasi sehingga nanti mudah diakses oleh apa? Pengguna, ya. Saya kira itu ya terkait dengan hal-hal yang perlu kita administrasikan. Menambahkan tadi yang pertanyaan Pak Andriadi, itu administrasi apa yang membedakan ya tadi ya, secara administrasi tadi. Secara administrasi sebenarnya tidak jauh beda Pak ya, antara lab dan bengkel. Tadi bedanya cuma ada kegiatan apa workshop aja. Kalau administrasi ya tadi inventaris ya, kalau mau ditambah ada SOP, ada modul ya, ada modul praktik, terus nanti ada daftar peminjaman alat, ada peminjaman bahan, ada daftar kebutuhan alat, ada dokumen-dokumen perencanaan, ada dokumen-dokumen perbaikan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan administrasi. Nah, Bapak Ibu kalau ingin lebih detail tentang masalah ini nanti bisa mengikuti pelatihan kepala laboratorium. Itu waktunya 150 jam. Nanti insya Allah nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya. Supaya nanti Bapak Ibu sebagai calon kepala lab ya bisa mempunyai kompetensi yang komprehensif ya terkait dengan tupoksinya nanti. Dan juga bisa secara legal ya menjadi kepala lab. Karena kalau kepala lab belum punya sertifikat kompetensi ya, maka itu secara legalitas menurut Undang-Undang nomor berapa itu? Nomor 24 tahun 2008 ya, itu masih belum bisa diakui sebagai pengganti 12 jam mengajar. Nah, ini maka harus kita memenuhi persyaratan itu tadi supaya nanti bisa diakui ya. Ini terutama yang di SMP, di SMA ya. Kalau di SMK biasanya guru-guru ngajarnya kan 24 jam itu tidak sulit. Tapi mungkin di beberapa sekolah SMP atau SMA itu mungkin agak kesulitan ya untuk memperoleh mengajar 24 jam. Nah, ini bisa kita salah satu ya ini bisa melalui apa? Menjadi kepala laboratorium. Ya, ini bisa dikonversi menjadi 12 jam mengajar. Nah, ini ada di mana informasi ini? Ya, ada di Undang-Undang Sisdiknas. Ya, saya kira itu Mas Andi. Ada yang lain? Silakan. Oh, ini sudah ada yang minat Pak Andi. Kami tertarik mengikuti pelatihan awal. Mohon informasinya. Iya, Pak. Nah, ini Mas Andi Ini nanti bisa ada di-arrange. ya, siap. Nanti untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp ataupun email dari Bapak Ibu yang sudah ada kami. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain mau ditanyakan? Terima kasih atas Bu Asmaul Ya. Husna, ada yang mau ditanyakan tadi? terima kasih atas sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah. Oke, ya. Saya kira cukup ya Mas Andi ya. Ya, terima kasih Pak Ali bagi narasumber pada webinar ketiga ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Semua masukan akan kami tampung terkait dengan pelatihan lab dan sebagainya.
Eh, karena waktunya sudah siang, untuk webinar kali ini mungkin kita cukupkan sekian. Nanti akan kami sampaikan informasi selanjutnya terkait sertifikat ataupun hal yang lain melalui grup WhatsApp yang Bapak Ibu sudah gabung di sana. Mari kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan baca dalam bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Kami sampaikan dari panitia webinar, jika banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair, Pak. Terima kasih Ya, banyak. Ibu, sama-sama Ibu, Bapak, dan lain sebagainya. izin untuk mematikan Zoom meeting ya. Oke, 2012